Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita yaitu liku makanan walaupun melalui WhatsApp group. Sholawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya. Semoga kita adalah umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Lili Komaria selaku Murabi dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya kasihi, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum, yaitu tentang perbanyaklah mengingat kematian. Teman-teman semua, marilah kita perbanyak mengingat kematian. Kenapa banyak orang yang sering lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa banyak orang yang berbuat curang dan zalim terhadap orang lain? Dan kenapa banyak orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kenapa? Jawabannya adalah karena dia merasa umurnya panjang, sehingga dia lupa akan datang hari yang disebut hari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Suatu hari ada seorang Ansor yang bertemu Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya." Lalu orang itu bertanya lagi, "Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang paling cerdas yaitu mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itulah mukmin yang cerdas." Lalu, apa manfaat dari mengingat mati? Beberapa manfaat diantaranya yaitu kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Rasulullah mengingatkan, "Ingatlah mati dalam sholatmu." Jika seseorang mengingat kematian dalam sholatnya, senantiasa ia akan memperbagus sholatnya. Bayangkan, jika kita divonis oleh dokter, umur kita tidak akan lama lagi. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan senantiasa bertobat, memperbanyak sujud kita, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak amal ibadah kita. Itulah manfaat mengingat mati. Dan manfaat berikutnya yaitu kita tidak mudah tertipu oleh dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jika kita ingat mati, kita akan takut berbuat dosa, takut berbuat zalim, takut berbuat maksiat. Dan sebaliknya, jika kita bersedih, kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita tahu kebahagiaan yang kekal itu ada di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dapat mengambil contoh dari ulama yang bernama Arabi bin Husain. Beliau pernah menggali kuburannya sendiri di rumahnya.
Jika beliau merasa berbuat dosa, maka dia akan bergegas masuk ke dalam liang kubur itu. Lalu membaca firman Allah, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Lalu dia berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Berikan aku kesempatan untuk berbuat soleh, berbuat amal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan." Di kehidupan kita yang sekarang ini, mungkin kita bisa menyimpan kain kafan di dalam lemari supaya kita bisa mengingat kematian, atau kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh ulama Ar-Rabi bin Husain, menggali liang kubur sendiri. Jika kita berbuat dosa, kita masuk ke dalamnya, lalu kita merasakan jadi mayit, bagaimana rasanya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkannya. Demikian materi kultum hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya pribadi. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan atau dalam isi materi ada kekeliruan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilafan ada dalam diri saya pribadi. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Akhir kalam, saya ucapkan jazakallahu khair kepada Bu Lili dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.